Hai semuanya, kalau kalian pengen banget ngerasain denyut kehidupan anak-anak muda di Seoul, wah berarti kalian wajib banget nih mampir ke Hongdae. Emang ada apa aja sih di Hongdae sampai kalian wajib ke sana? Yuk lihat. Hongdae adalah kawasan di sekitar kampus Universitas Hongik yang terletak di Seoul, Korea Selatan. Awalnya daerah di seputaran kampus yang terkenal dengan jurusan seni rupanya itu nggak terlalu istimewa. Sampai pada era 1990-an, banyak banget seniman muda yang membuka studio mereka di sana. Kawasan itu pun mulai ramai. Kini Hongdae telah menjelma menjadi kawasan komersial yang populer. Ada banyak banget nih hal yang bisa kamu lakukan dan lihat di Hongdae. Salah satunya menikmati pertunjukan gratis. Mulai dari anak-anak muda yang pamer kelihayan mereka ngedance, sampai penyanyi yang unjuk kebolehan olah vokal. Buat yang hobi belanja, jangan khawatir. Di Hongdae banyak banget bertebaran toko-toko yang menjual produk fashion, mulai dari yang murah meriah sampai yang mahal. Pernak-pernik untuk oleh-oleh juga bisa kamu temukan di sini. Buat yang doyan wisata street food, Hongdae juga mengakomodasi hobi kamu itu. Di sini, kamu bisa menemukan banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan. Meski sudah dipadati toko, klub, dan bar, kamu masih bisa kok menemukan galeri-galeri seni di Hongdae. Galeri ini memamerkan karya-karya dari seniman-seniman muda Korea Selatan. Menarik ya? Jadi, kalau kamu ke Seoul, jangan lupa mampir ke Hongdae ya. Guys, kuliner Korea itu emang lagi hip banget nih sekarang. Mulai dari yang tradisional kayak kimchi sampai yang modern kayak susu rasa pisang. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau di Korea itu juga ada makanan yang kayak sate? Loh, kok kayak di Indonesia juga ya? Simak infonya ya. Kochi adalah makanan Korea yang dimasak dengan menggunakan tusuk sate. Di Korea, kochi ada banyak jenisnya, antara lain dakkochi, omukkochi, dan tteokkochi. Dakkochi adalah jenis kochi yang paling umum dan terbuat dari potongan daging ayam yang ditusukkan ke tusuk sate. Biasanya di sela-sela antara daging ayam akan diselipi sayuran. Potongan-potongan daging dan sayuran itu kemudian diberi bumbu, lalu dipanggang. Sedangkan omukkochi adalah jenis kochi yang berbahan dasar ikan yang dicampur dengan tepung dan bahan-bahan lainnya. Adonan tersebut lalu dibentuk lembaran-lembaran yang kemudian ditusukkan ke tusuk sate. Sebelum disantap, omukkochi akan direbus dahulu dalam kuah kaldu. Omukkochi biasanya disantap di musim dingin dan merupakan salah satu makanan yang banyak dijual di kaki-kaki lima di Korea. Jenis kochi yang populer lainnya adalah tteokkochi. Tok adalah makanan berbahan dasar tepung beras. Tok yang dimasak dan disajikan dengan tusuk sate disebut tteokkochi. Tok yang sudah ditusukkan ke tusuk sate lalu digoreng atau dipanggang. Setelah itu dibalur dengan saus yang terbuat dari pasta cabai khas Korea atau gochujang. Seperti omukkochi, tteokkochi juga street food yang populer banget nih di Korea. Wah, kayaknya enak ya. Tapi awas, jangan sampai ngiler. Hai semuanya, masih barengan sama Sheila Dara di sini, nggak bosan kan? Nah, hari ini gue mau ngebahas salah satu kue khas Korea yang namanya bungeoppang. Apa sih tuh bungeoppang? Yuk kita lihat infonya. Makanan-makanan khas Korea sekarang ini lagi naik daun banget ya. Gak terkecuali makanan ringannya. Salah satu yang paling populer adalah bungeoppang. Bungo bermakna ikan mas dan pang berarti roti. Sesuai dengan namanya, bungeoppang adalah kue berbentuk ikan. Meski begitu, kue ini sama sekali tidak berbahan dasar ikan loh. Biasanya, bungeoppang memiliki isian pasta kacang merah. Tapi seiring perjalanan waktu, isinya makin bervariasi. Mulai dari krim, coklat, sampai topping pizza. Di Korea, bungeoppang adalah penganan yang populer di musim dingin. Biasanya dijual di kios-kios pinggir jalan nih. Dan ternyata cara membuat bungeoppang gak terlalu sulit loh. Buat adonannya, kamu cuma membutuhkan tepung, baking powder, garam, gula, air, susu, dan pasta kacang merah. Semua bahan ini dicampur dan diaduk hingga merata. Setelah itu, adonan dituang ke dalam wajan berbentuk ikan. Masukkan pasta kacang merah, lalu tuang kembali adonannya. Masak dengan api kecil agar kue matang secara merata. Setelah matang, tinggal diangkat dan disajikan. Gampang kan? Annyeonghaseyo.
Untuk merayakan Chuseok yang adalah hari raya tradisional Korea, biasanya warga Korea membuat sebuah kue yang dinamakan Songpyeon. Nah, kalian udah tahu belum info ini? Kalau belum, yuk kita simak bareng-bareng. Chuseok adalah salah satu hari raya tradisional Korea. Untuk merayakannya, warga Korea biasanya membuat banyak makanan untuk disantap bersama para anggota keluarga. Salah satu makanan yang populer saat Chuseok adalah Songpyeon. Songpyeon dibuat dari adonan tepung ketan yang dibentuk bulat berukuran lebih kecil dari bola golf, atau ada juga yang dibentuk menyerupai bulan sabit. Songpyeon lazimnya memiliki isian dengan rasa manis atau sedikit manis, seperti wijen dan madu, kacang merah, atau bahan-bahan lainnya. Warga Korea biasanya menambahkan daun pinus yang berbentuk jarum saat mengukus songpyeon untuk memberi aroma segar dan wangi. Songpyeon disajikan dalam berbagai warna yang dihasilkan dari bahan-bahan alami. Ukuran, bentuk, dan bahan-bahan bakunya berbeda-beda tergantung wilayahnya. Di Seoul, songpyeon biasanya berukuran lebih kecil jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Korea. Para anggota keluarga biasanya berkumpul di malam sebelum Chuseok untuk membuat songpyeon. Menurut kepercayaan setempat, siapa yang berhasil membuat songpyeon dengan bentuk yang bagus pasti bakal mendapatkan pasangan atau bayi yang cantik atau tampan. Wah, menarik ya? Masih mau lihat video-video lainnya dari gue, Sheila Dara? Jangan kemana-mana, stay tune.